Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عاشر المسلمين معاشر المسلمات, segala puji dan syukur mutlak milik Allah tabaraka wa ta'ala, karena sesungguhnya seluruh nikmat yang kita rasakan adalah nikmat yang datang dari Allah tabaraka wa ta'ala, semuanya tanpa terkecuali. Allah berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada kalian semua adalah nikmat yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seluruh nikmat yang kita rasakan sesuatu yang Allah berikan kepada kita, maka Allah lah pemilik puja dan puji yang mutlak, dan Ia satu-satunya yang berhak untuk kita dan puji. Kita puja dan puji secara mutlak. Adapun pujian kepada manusia hanyalah pujian nisbi, sesuai dengan kadar kebaikan yang Ia berikan kepada kita. Namun semua kembali kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri tauladan kita. Dan saya yakin dan percaya bahwa semua umat Islam yang ikhlas di dalam keislamannya pasti menyatakan bahwa suri tauladan terbaik untuk seluruh manusia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada seorang pun di antara mereka yang berani mengatakan adanya suri tauladan yang lebih baik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah ijma'
kesepakatan seluruh muslim, muslimah yang ikhlas di dalam keislamannya, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan terbaik. Akan tetapi, kalau toh pun manusia sepakat menyatakan dengan lisannya, kaum muslimin sepakat menyatakan dengan lisannya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan terbaik, ternyata di dalam amalan berbeda jauh. Masih terlalu banyak seorang muslim, muslimah hidup di zaman kita yang lisannya mengatakan suri tauladan terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun dia tidak menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan. Dia masih menjadikan selain Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladannya. Masih terlalu banyak. Dan kita doakan, kita berdoa kepada Allah agar Allah jadikan kita dan kaum muslimin dan kaum muslimat benar-benar menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita diminta untuk berbicara tentang takwa. Takwa adalah sifat yang paling tinggi di dalam syariat Allah tabaraka wa taala. Sifat yang paling mulia daripada sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah tabaraka wa ta'ala meletakkan derajat manusia dalam kemuliaan di sisi Allah sesuai dengan ketakwaan. Yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah bukanlah yang paling baik nasabnya, bukan juga yang paling banyak hartanya, tidak anak para nabi dan para rasul, baik keturunannya. Namun Allah katakan atqakum, yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa daripada kalian. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah sangat-sangat menginginkan takwa dari hambanya, sehingga meletakkan derajat hamba di sisinya tergantung dengan derajat ketakwaan hamba itu kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Manakala kita membaca Al-Quranul Karim, kita akan menemukan Allah tabaraka wa ta'ala menyiapkan nikmat-nikmat yang sangat banyak. Kemudian Allah mulai atau Allah akhiri dengan kalimat bahwa diberikan itu kepada orang-orang yang bertakwa. Diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran, Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa adalah kejayaan yang luar biasa. Hadaiqa wa a'naba. Allah siapkan untuk mereka taman-taman. Di dalam taman-taman itu dipenuhi oleh anggur-anggur. Dan ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala lainnya yang menyebutkan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala menyiapkan nikmat-nikmat untuk orang-orang yang bertakwa. Sekaligus di dalam Al-Quran sangat banyak ayat yang memerintahkan kita untuk bertakwa. Di antaranya adalah ayat yang tadi kita bacakan di awal. Firman Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih.
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Apa itu takwa? Dan kenapa takwa menjadi hal yang sangat dicintai oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah daripada hamba-hambanya? Manakala kita kembali kepada definisi para ahli ilmu, para ulama tentang takwa, maka kita akan menemukan mayoritas definisi para ahli ilmu tentang takwa adalah mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ini yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, ini dikatakan oleh Imam Ibn Rajab, ini yang dikatakan oleh para ahli ilmu. Atau para ulama mengatakan takwa itu adalah membuat benteng antara diri kita dan azab Allah. Seperti yang dikatakan oleh Abu Dzar dan dikatakan juga oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma, menjadikan benteng dan tameng antara kita dan azab Allah. Karena takwa adalah ketika seorang hamba mengerjakan perintah Allah dan berhenti dari larangan Allah, dengannya dia menciptakan benteng pertahanan atau dia menciptakan benteng pemisah antara dirinya dan murka Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ditanyakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu tentang takwa. Apa itu takwa? Maka Ubay bin Ka'ab menjawab, apakah engkau pernah melewati sebuah jalan yang penuh dengan duri? Banyak sekali duri di jalan itu. Kata Umar, pernah saya melewati jalan yang di dalamnya banyak duri. Ubay bin Ka'ab mengatakan, wa ma ta'mal? Apa yang kau lakukan ketika engkau berjalan di jalan yang banyak duri di jalan tersebut? Kata Umar radhiyallahu taala anhu, syammartu wajtahattu. Aku bersungguh-sungguh, aku benar-benar serius menghindari duri-duri itu. Kata Ubay bin Ka'ab, fadzalika taqwa. Itulah dia takwa. Karena sesuatu yang akan menyakiti kita, dari duri-duri yang akan menusuk kaki kita, kita hindari. Itulah dia takwa. Hal yang sama dengan seluruh perbuatan-perbuatan yang akan menjadikan kita hamba yang terancam dengan murka Allah dan azab Allah. Pada artinya kita menyakiti diri kita dengan perbuatan kita sendiri, menghindari hal-hal yang seperti itu dia takwa. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini kita membawakan definisi dari seorang ahli ilmu di kalangan tabi'in yang dinyatakan oleh para ulama definisi yang paling sempurna tentang takwa. Definisi yang paling sempurna tentang takwa. Sudah kita katakan tadi, para ulama rata-rata berbicara tentang mengerjakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Namun definisi yang paling sempurna kata para ulama adalah definisi yang pernah disebutkan oleh seorang ulama tabi'in ahli hadis bernama Talq bin Habib rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ketika beliau ditanya oleh murid-muridnya tentang takwa, beliau menjawab dengan definisi berikut ini. Dan definisi ini yang akan kita jadikan rujukan definisi takwa dan hakikat takwa dalam kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Talq bin Habib mengatakan takwa adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurim minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurim minallah takhsha iqaballah. Kata Talq bin Habib,
Kata Talq bin Habib, takwa itu adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, dan engkau mengharapkan pahala di sisi Allah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah, dan takut akan hukuman Allah. Definisi ini dinyatakan oleh Imam Az-Zahabi definisi terlengkap tentang takwa. Ketika Imam Az-Zahabi menukilkan riwayat biografi Imam Talq bin Habib di dalam kitab beliau, dan di antara yang beliau nukilkan adalah perkataan Talq bin Habib, kemudian menyatakan bahwa inilah definisi terbaik daripada definisi takwa. Dinukilkan juga oleh Imam Ibn Rajab di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, dan dinukilkan juga oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau ketika beliau berbicara tentang ayat takwa. Di dalam definisi ini, ma'asyiral muslimin, kita melihat ada 6 poin tentang hakikat takwa. Poin yang pertama yaitu melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Poin yang kedua, ketaatan itu harus dilakukan dengan ilmu yang datang dari Allah. Yang ketiga, ketaatan itu dilakukan untuk mengharapkan pahala dan ganjaran di sisi Allah. Yang keempat, meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah. Yang kelima, meninggalkan perbuatan maksiat itu pun harus dengan ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keenam, meninggalkan maksiat itu takut akan hukuman, takut akan azab dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Apabila kita melihat definisi ini, secara umum kita akan mengatakan bahwa definisi ini mencakup akan amalan anggota tubuh, amalan anggota hati yang didasari oleh ilmu. Amalan anggota tubuh, amalan anggota hati yang didasari oleh ilmu. Amalan anggota tubuh adalah ketika beliau mengatakan ketakwaan itu adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah dan engkau meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah. Ini amalan anggota badan. Amalan anggota hati, ketika beliau mengatakan amal itu dilakukan penuh dengan rasa harap terhadap ganjaran di sisi Allah. Dan maksiat itu ditinggalkan penuh dengan rasa takut terhadap hukuman-hukuman yang ada di sisi Allah. Ini amalan anggota hati. Harap dan takut adalah amal hati. Dan kemudian poin yang ketiga, dalam ketaatan, dalam meninggalkan maksiat, beliau mengatakan ala nurim minallah. Ketaatan itu dilakukan dengan di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu yang datang dari Allah, dan kemaksiatan itu pun ditinggalkan di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sebelum kita masuk kepada syarah lebih panjang tentang apa yang dikatakan oleh Imam Talq bin Habib, kita mengatakan bahwa apabila hal itu berhubungan dengan anggota badan, maka di sana berlaku ketakwaan dalam anggota badan, yaitu meninggalkan maksiat dan mengerjakan ketaatan. Dan apabila amalan itu berhubungan dengan ketakwaan di dalam hati, maka itu berhubungan dengan harapan yang luar biasa terhadap rahmat, terhadap ganjaran di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan rasa takut terhadap murka dan azab Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Saya ingin mengatakan
bahwa amalan hati pemicu amalan anggota badan. Karena Rasulullah SAW pernah menegaskan at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini. Apa yang dilakukan oleh anggota badan daripada mengerjakan amalan-amalan yang merupakan ketaatan kepada Allah atau meninggalkan hal-hal yang merupakan maksiat kepada Allah, itu lahir dari hati yang takut kepada murka Allah, yang harap kepada ganjaran dan pahala dan kebaikan di sisi Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Ditambahkan dengan hadis-hadis dari Nabi kita tercinta yang mengatakan bahwa hatilah raja seluruh anggota badan. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, yang terjemahannya saja kita bacakan, bahwa di dalam diri seorang hamba ada sebuah gumpalan, apabila dia baik maka baik seluruh anggota badannya, apabila dia rusak, rusak seluruh anggota badannya, dan dia itu adalah hati. Sehingga Abu Hurairah mengatakan bahwa hati bagi anggota badan bagaikan raja dengan tentaranya. Hati dengan anggota badan itu bagaikan raja dengan tentaranya. Fa in tabal maliku tabat junuduh. Kalau baik rajanya, yaitu hati, akan baik anggota badannya, akan baik tentara-tentaranya. Wa in khabuthal maliku khabuthat junuduh. Apabila rusak, buruk rajanya, maka akan rusak dan buruk juga anggota badan, tentara-tentara daripada raja tersebut. Maka takwa yang paling utama adalah di dalam hati itu. Dan itu yang memicu takwa pada anggota tubuh, pada anggota badan. Karena perintah dan larangan terhadap seluruh anggota badan itu datangnya dari hati. Perintah dan larangan terhadap amalan anggota badan itu datangnya dari hati. Yang memerintahkan anggota badan untuk mengerjakan adalah hati. Yang memerintahkan anggota badan untuk tinggalkan adalah hati. Betul, kita yang berjalan menggunakan kaki, menggunakan tangan ke sebuah tempat. Namun pernahkah kita sadar bahwa sebenarnya ingin sampai ke tempat itu adalah hati kita? Coba cerna baik-baik. Kita berjalan, mungkin perjalanannya bisa sampai 300 km, 500 km, atau mungkin lebih daripada 1000 km. Kita gunakan kaki, kita gunakan tangan, kita gunakan anggota badan yang sangat banyak, melangkah ke tempat tersebut atau menggunakan transportasi yang sangat berhari-hari untuk sampai kepada tersebut. Sebenarnya adalah hati kita yang ingin sampai ke tempat tersebut. Lalu hati memerintahkan anggota tubuh untuk mengarah ke sana. Atau yang lebih jelas, ketika mata kita memandang sesuatu, sebenarnya ingin memandang itu bukan mata, hati yang ingin memandang. Hati ingin melihat sesuatu, maka hati perintahkan mata untuk melihat. Yang ingin melihat itu hati, bukan mata. Mata hanyalah alat yang digunakan hati untuk melihat. Berbicara. Memang lisan kita yang berbicara, namun yang ingin berbicara itu hati. Hati menggunakan lisan untuk berbicara. Kalau kita faham ini, kita akan faham hadis Nabi SAW. Kalau hatinya baik, maka yang akan terjadi adalah tentara-tentaranya akan baik. Mata hanya melihat kepada yang baik-baik, lisan hanya mengeluarkan kata-kata yang baik, kaki dan tangan melangkah kepada hal yang baik, mengambil memberi yang baik-baik. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Kalau hatinya busuk, maka lisannya akan mengeluarkan kata-kata yang busuk. Karena kata yang busuk itu perintah dari hatinya.
Hati itu juga akan perintahkan mata untuk melihat yang buruk-buruk dan busuk-busuk secara syariat. Juga akan perintahkan kaki untuk berjalan ke tempat-tempat yang serupa. Mengambil dan memberi hal yang serupa. Kenapa? Perintah dan larangan datang dari hati. Maka ketika Nabi SAW mengatakan, at-taqwa hahuna, takwa itu letaknya di sini, di dalam dada, bahwa takwa di dalam hati, dialah yang paling penting. Dialah yang paling utama. Bahkan apabila kita melihat beberapa ayat yang lain di dalam Al-Quranul Karim, ketaatan demi ketaatan yang kita lakukan justru untuk memperkokoh takwa di dalam hati. Amalan-amalan anggota badan yang kita lakukan, melakukan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan justru berfungsi untuk memperkokoh ketakwaan di dalam hati. Ambil firman Allah soal puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, ujungnya la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, lakukan puasa karena diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Pekerjaan puasa itu mudah-mudahan dengannya kalian bertakwa. Untuk menupang ketakwaan atau memperkokoh ketakwaan di dalam hati. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka yang terpenting daripada takwaan itu adalah ketika Nabi menunjuk takwa dan menunjuk ke dada beliau sebanyak 3 kali dan mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu letaknya di sini. Ini takwa dalam hati. Adapun perkataan para ulama tadi, meninggalkan, mengamalkan, itu ketakwaan juga, tapi ketakwaan yang terletak pada anggota badan. Dan apabila dibandingkan antara ketakwaan hati dan ketakwaan anggota badan, maka ketakwaan di dalam hati yang lebih utama. Dan dia yang lebih penting dan dominan. Justru dialah ketakwaan yang sebenarnya. Ma'asyiral muslimin, kembali kita kepada definisi takwa yang dibawakan oleh Imam Talq bin Habib, yaitu ada 6 definisi. Pertama, lakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan ini mencakup seluruh ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seluruh amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Namun amalan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah untuk kita lakukan terbagi 2. Ada yang Allah wajibkan kepada kita dan ada yang tidak Allah wajibkan. Ada yang Allah wajibkan, faraid, dan ada yang nawafil, amalan-amalan sunnat yang tidak diwajibkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Mengerjakannya adalah ketakwaan. Mengerjakannya adalah ketakwaan. Bukan suatu hal yang tidak kita ketahui, bahkan kita ketahui dari waktu yang sangat lama bahwa yang wajib lebih utama daripada yang sunnat. Dan yang wajib Allah tidak ridho kalau kita tinggalkan. Allah akan murka kalau kita tinggalkan. Adapun yang sunnat, maka tidak mengapa apabila seorang hamba meninggalkannya. Allah tidak murka, Allah tidak akan siapkan azab, Allah tidak ancam seseorang dengan murkanya apabila meninggalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah, namun tidak dalam hukum yang wajib. Tidak dalam hukum yang wajib. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala pengasih dan penyayang. Apabila kita melihat ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, amal yang Allah wajibkan jauh lebih sedikit daripada amal yang tidak Allah wajibkan. Coba perhatikan. Amal yang Allah wajibkan, ketaatan yang Allah wajibkan kepada kita jauh lebih sedikit dibanding yang tidak diwajibkan.
Salat berapa kali wajibnya? 5. Namun yang sunat coba lihat berapa banyak? Puasa berapa yang diwajibkan Allah? 1 bulan Ramadan. Kecuali kalau ada saatnya kita wajibkan atas diri kita dengan nazar, atau kita melakukan kesalahan lalu kita wajib membayar kafarat puasa. Namun pada dasarnya kalau itu tidak terjadi, maka puasa hanya wajib 1, yaitu puasa Ramadan. Sisa puasa tidak ada yang wajib. Kecuali yang tadi yang kita katakan ada pelanggaran, atau adanya kita wajibkan untuk diri kita dengan nazar, maka berubah dia menjadi puasa wajib. Namun pada dasarnya puasa yang diwajibkan Allah adalah Ramadan. Ramadan hanya selama Ramadan, itu pun hanya siang Ramadan. Itu pun di awal sebelum berpuasa Allah katakan mundurkan sahur, mendekati waktu salat, waktu adzan, lebih baik daripada diawalkan. Di saat berbuka puasa justru diperintahkan apa? Segera berbuka puasa. Namun beda apabila kita melihat kehidupan para salaf, ulama-ulama kita terdahulu, kaum muslimin generasi pertama umat Islam, berbeda mereka berhadapan dengan amal sunnat dengan kita. Amal sunnat di zaman para sahabat, di zaman para ulama-ulama generasi terdahulu, mereka kalau sudah melakukan sebuah amal sunnat, mereka lazimi amal sunnat itu dan mereka tidak tinggalkan. Yang terjadi pada diri mereka adalah mudawamah, senantiasa melakukan amal sunat itu dan tiap mereka tinggalkan. Adapun kebiasaan generasi sekarang tentang ibadah sunat tidak seperti itu. Ibadah sunat di generasi manusia di zaman muslimin zaman sekarang adalah kapan semangat dia kerjakan, kapan tidak dia tinggalkan. Kapan sempat dia kerjakan, kapan tidak sempat dia tinggalkan. Atau kadang-kadang dia lakukan, kadang-kadang tidak. Adapun cara para ulama terdahulu berhadapan dengan ibadah sunnat tidak seperti itu. Ketika mereka menginginkan atau ingin melakukan sebuah ibadah sunnat, mereka berusaha ibadah sunnat rutin mereka kerjakan sampai akhir hayat. Kita tidak ingin berpanjang-panjang, ini perbedaan cara berhadapan dengan ibadah sunnat. Kalau ulama terdahulu, generasi terdahulu tidak seperti itu. Mereka menjadikan ibadah sunnat itu bagaikan ibadah wajib dalam rutinitas. Kata Ummu Salamah, semenjak saya mendengar hadis-hadis Rasul SAW berbicara tentang sholat rawatib, di mana apabila orang melakukan sholat rawatib 12 rakaat dalam sehari dan semalam Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga, aku tidak tinggalkan sampai saat ini. Abdullah bin Amr bin As ketika membaca Al-Quran 10 juz dalam 1 hari, dalam 3 hari khatam Al-Quran, menjalankannya sampai akhir hayat. Begini para ulama dahulu berhadapan dengan ibadah sunnat. Kalau ibadah kita sekarang ini, kaum muslimin sekarang ini berhadapan dengan ibadah sunnat tidak seperti itu. Boleh saya katakan umat zaman kita sekarang ini berhadapan dengan ibadah sunnat sekenanya. Mungkin kalimat sekenanya bisa antum pahami dengan baik dan benar. Ya, kapan dia ada, dia lakukan, kapan dia sempat, dia lakukan, ya. Tak ada keinginan untuk lanjutkan terus. Wallahu ta'ala. Kita masuk waktu salat, kita dengarkan dulu azan dan kita lanjutkan insyaallah ta'ala beberapa menit kemudian. Bi'idznillah azza wajalla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Itulah dia tentang amal dengan ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kita masuk kepada poin yang kedua, ala nurim minallah. Ketakwaan itu, ketaatan itu yang dilakukan itu harus di atas cahaya dari Allah.
Maksud cahaya di sini adalah ilmu. Ketaatan yang kita lakukan itu harus melalui keterangan yang jelas bahwa itu adalah ketaatan yang diinginkan Allah untuk kita lakukan. Harus ada ilmunya untuk melakukan ketaatan itu. Kenapa? Karena agama ini adalah syariat Allah, bukan syariat manusia. Agama ini adalah apa yang Allah ingin kita lakukan, bukan apa yang Allah. Agama ini adalah apa yang Allah inginkan untuk kita lakukan, bukan apa yang kita ingin lakukan untuk Allah, bukan. Andai antum bisa memahami dua makna tersebut. Agama ini adalah apa yang Allah ingin kita lakukan. Bukan terserah saya mau melakukan apa, yang penting saya menginginkan ridho Allah. Tidak bisa. Karena agama ini sesuatu yang datang dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian Rasulullah ajarkan kepada kita. Berarti beragama adalah menyesuaikan amalan kita sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul tersebut. Tak boleh kita melakukan amalan menurut kita ini adalah amalan yang akan mendekatkan saya kepada Allah, namun kita karang sendiri, nggak boleh. Itu bukan ketaatan. Di sini para ulama berkata, tidak dikatakan sebuah amal tidak dikatakan amal saleh kalau tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Baru sebuah amal dapat predikat, dapat nama amal saleh manakala amal itu sesuai dengan apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baru amal itu disebut amal saleh. Saya ingin mengingatkan saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat, kalimat amal saleh di zaman kita terlalu luas. Apapun yang kita lakukan, yang kita anggap baik, kita sebut amal saleh. Sebenarnya di dalam agama kita amal saleh itu berada pada koridor yang sudah baku. Amal saleh ini dia. Selain ini bukan amal saleh. Kapan dikatakan sebuah amal disebut amal saleh? Manakala amal tersebut benar-benar telah diajarkan dan diperintahkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia amal saleh dan dilakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud oleh Imam Talq bin Habib bahwa takwa itu melakukan ketaatan kepada Allah ala nurim minallah, di atas cahaya dari Allah, cahaya ilmu dari Allah. Allah turunkan ilmunya kepada Nabi SAW, Nabi ajarkan kepada umatnya, dan umatnya melakukan sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Itulah dia ketakwaan. Dengannya keluar seluruh amalan yang dianggap manusia amal baik, padahal tidak pernah diperintahkan Nabi SAW untuk mengerjakannya. Hanya manusia menganggapnya amal ketaatan. Hanya manusia yang menganggapnya amal saleh. Dan ketahuilah bahwa di zaman kita sekarang sudah banyak yang melakukan seperti itu. Dianggap amal saleh, dikatakan amal saleh, padahal Rasulullah SAW tidak mengetahui sama sekali dan tidak mengajarkan sama sekali. Dan ini bukanlah takwa. Karena takwa itu ketaatannya yang dilakukan harus sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, man amila aman laisa alaihi amruna fahuwa rad. Yang melakukan amalan yang tidak pernah kami ajarkan ditolak oleh Allah. Bagaimana mungkin amal tersebut kita sebut ketakwaan kalau itu ditolak di sisi Allah? Kalau dia adalah amal ketakwaan, maka yang terjadi adalah dalam surat Al-Hujurat, kalian akan semakin dekat dengan Allah. Kalian akan semakin mulia di sisi Allah. Kalau dia adalah ketakwaan. Bukankah ayat yang sudah kita bacakan di awal tadi, dan ayat yang sangat penting, inna akramakum indallahi atqakum.
yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kalau amal yang tidak diajarkan Nabi SAW ini kita anggap ketakwaan, bagaimana mungkin? Karena di sisi Allah ditolak. Kenapa? Tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang benar-benar ingin menjalankan ketakwaan dengan menjalankan ketaatan, wajib baginya untuk mempelajari ketaatan itu bagaimana cara mengerjakannya. Apakah benar Rasul telah mengajarkannya? Di mana Rasul memerintahkan? Apakah benar Allah telah memerintahkannya? Di dalam ayat apa Allah perintahkan? Lalu bagaimana Rasul mengamalkan? Di sini pentingnya ilmu dalam menjalankan ketaatan. Tidak boleh manusia membuat amal sendiri lalu menyatakan ini amal baik, ini amal yang sangat dicintai Allah. Pertanyaannya, dari mana dia tahu itu jalan yang dicintai oleh Allah? Dari mana dia tahu bahwa ini sesuatu yang sangat mendekatkan kepada Allah? Dari mana dia tahu? Yang paling tahu itu adalah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ingin melakukan ketaatan, maka ketaatan itu harus wajib hukumnya menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan, sebagaimana yang kita tersebutkan di dalam muqaddimah kita di awal tadi. Jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Kita tidak boleh beramal sesuai dengan keinginan kita, kita tidak boleh beramal sesuai dengan kebiasaan kita, kita tidak boleh beramal hanya sesuai dengan kebiasaan di tengah-tengah masyarakat kita, tanpa kita peduli apakah itu sesuai dengan yang diajarkan Rasul atau tidak, nggak boleh. Kenapa? Karena kita ingin amal kita diterima di sisi Allah. Dan syarat amal diterima di sisi Allah adalah harus mencontoh dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting ma'asyiral muslimin. Bagi kita yang ingin menyayangi diri kita, penting bahwa amal kita tidak akan Allah terima kalau tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, sesuai dengan ilmu yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat datang ke rumah Umar radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Umar radhiyallahu taala anhu telah menjadi khalifah. Lalu kemudian mengetok pintu rumah Umar dan mengucapkan salam. 3 kali berturut-turut Umar radhiyallahu taala anhu tidak menjawab salam, dia pun pergi. Setelah dia pergi, Umar menemuinya dan mengatakan, tadi saya mendengar kamu mengucapkan salam 3 kali, kemudian setelah itu kamu pergi. Kata sahabat ini, begitulah saya mendengarnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhi, jumlah mengetok pintu rumah orang saja, para sahabat mengikuti Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya dalam jumlah mengetok pintu dan mengucapkan salam. Para sahabat mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin puasa terserah kita, gaya sholat terserah kita, bagaimana cara berzikir terserah kita. Orang-orang Yahudi mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As, kalian ini aneh, apa yang datang dari Muhammad kalian kerjakan semuanya. Walau berhubungan dengan adab-adab buang hajat. Kalian ikuti apa saja yang dikatakan oleh Nabi kalian Muhammad. Sampai urusan khiraah. Khiraah itu adalah urusan ke belakang, urusan toilet. Kalian betul-betul, kalau bahasa kita sekarang, fanatik kali kalian kepada Muhammad itu. Sampai urusan toilet pun kalian ikut Muhammad. Ya subhanallah, urusan toilet Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat. Para sahabat mengikuti Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa mungkin dalam masalah puasa Ramadan terserah bagaimana maunya kita dan amalan-amalan lainnya. Maka wajib mengikuti Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yaitu amal yang kita lakukan ini, ketaatan yang kita telah lakukan sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul, kita berharap darinya pahala di sisi Allah, ganjaran di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah menjanjikan itu kepada kita di dalam Al-Quran.
Allah menjanjikan untuk kita di sisinya ada kebaikan. Allah menjanjikan untuk kita, untuk orang yang bertakwa, surga-surga yang melalui di bawahnya sungai-sungai. Kemudian Allah mendetilkan apa yang ada di dalam surga itu. Allah menjanjikan ampunan, Allah menjanjikan ridhonya, dan mengharapkan semua itu ketika beramal bukanlah kesalahan, bahkan itulah kebenaran. Karena di zaman kita sekarang sudah ada sebagian orang yang mengatakan, sebagian kaum muslimin yang berkeyakinan bahwa kalau kita beribadah berharap surga itu nggak boleh, nggak ikhlas. Kita katakan tidak. Ingin mengharapkan ridho Allah, ingin mengharapkan pahala di sisi Allah, ingin dapatkan surga Allah, hal yang tidak bisa terpisah satu sama lainnya. Karena Allah janjikan ridhonya, Allah janjikan tempat yang baik di sisinya, Allah janjikan ampunannya, Allah janjikan surganya, dan Allah detailkan apa yang ada di dalam surga itu kepada kita. Apabila kita membaca Al-Quranul Karim, Allah bicara panjang lebar tentang apa yang ada di dalam surga Allah, kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala, yang waktu kita tidak mungkin untuk kita beberkan. Semua itu untuk apa? Karena Allah menjanjikan untuk kita, kalau kita lakukan amal soleh itu, ini yang akan Allah berikan kepada kita. Bagaimana mungkin ketika kita beramal soleh, lalu kita harapkan apa yang Allah janjikan, itu adalah sebuah kesalahan. Karena mereka mengatakan bahwa sebagian saudara kita itu memahami bahwa surga itu makhluk. Naam, betul. Surga makhluk. Surga adalah ciptaan Allah, makhluk. Kata mereka, dalam akidah mereka, dalam keyakinan mereka, kalau kita beribadah masih mengharapkan makhluk, maka tidak ikhlas. Beribadah itu hanya mengharapkan Allah saja, ridho Allah Subhanahu wa taala saja. Sampai-sampai keluar dari sebagian lisan mereka, ya Allah, ridhomu adalah tujuan utamaku. Walaupun engkau tempatkan aku di neraka, asal engkau ridho, aku terima. Maka terjadi hal yang terbolak-balik. Saya menantang siapapun yang berani, yang bisa mendatangkan ada orang yang Allah ridhoi lalu Allah letakkan di neraka. Di mana ayatnya? Di mana hadisnya? Di mana Rasul berbicara ada orang yang Allah ridhoi namun Allah tidak masukkan surga? Allah letakkan di neraka namun Allah ridho kepadanya namun diletakkan di neraka. Ada atau tidak? Di mana ayatnya? Seluruh orang yang Allah ridhoi pasti Allah letakkan di mana? Di surga, itu pasti. Maka di sini terjadi akidah yang terbolak-balik. Bagaimana mungkin ridho Allah tujuan kita, walau ditempatkan di neraka yang penting ridho Allah. Maka ini adalah akidah yang rancu. Para ulama mengatakan Allah tidak menjanjikan untuk kita nikmat-nikmat yang luar biasa di surga kecuali untuk kita mengharapkan itu dalam amalan-amalan kita. Maka hati yang mengharapkan pahala, hati yang mengharapkan nikmat-nikmat di sisi Allah, juga hati yang sekaligus hati yang sangat mengidamkan ridho Allah, ampunan Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah adalah komponen yang tidak terpisahkan satu sama lainnya. Karena seluruh yang Allah ridhoi, Allah ampuni, Allah sayangi, Allah masukkan surganya. Di surga penuh dengan kenikmatan yang mata manusia tidak pernah memandang kepadanya, telinga manusia tidak pernah mendengarnya, dan hati manusia tidak pernah bisa. Mata manusia tidak pernah melihatnya, telinga tidak pernah mendengarnya, dan hati manusia tidak pernah bisa membayangkannya. Walau kita sudah mendengar tentang surga, hati kita tidak akan bisa bayangkan bagaimana kenikmatan surga itu. Karena tidak ada kenikmatan di surga yang sama dengan dunia. Maka berharap surga dengan ketaatan kita itu adalah ketaatan itu sendiri. Berharap surga dengan amalan kita itu adalah takwa itu sendiri. Nah, kemudian kita ringkas dalam masalah yang 3 yang terakhir, yaitu yang keempat, yaitu engkau tinggalkan maksiat kepada Allah. Dan yang kelima, maksiat itu ditinggalkan di atas ilmu dari Allah. Apa maksud di atas ilmu dari Allah? Sebahagian manusia
sengaja meninggalkan hal-hal tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, namun apa yang dia tinggalkan itu Allah tidak pernah larang. Dan itu salah. Itu bukan ketakwaan. Karena ketika kita ingin menjalankan takwa dalam bentuk meninggalkan maksiat adalah maksiat yang sudah Allah perintahkan kita untuk meninggalkannya. Adapun sesuatu yang Allah tidak perintahkan kita untuk meninggalkannya, itu bukanlah maksiat. Sehingga meninggalkan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ketakwaan, bukanlah ketakwaan. Banyak sekali dalam kehidupan kita, orang begini dilarang begini, orang begini dilarang begini, orang begini dilarang begini. Ada larangan-larangan. Dan larangan-larangan itu ketika kita buka Al-Quran, kita pelajari hadis-hadis Nabi, tak bertemu Allah melarangnya, tak bertemu Rasulullah melarangnya. Contoh, ambil satu contoh saja di tengah masyarakat kita, mungkin di sini ada, saya nggak tahu ada atau tidak, keyakinan orang kalau seorang suami, kalau istrinya sedang hamil, dia tidak boleh membunuh hewan apapun. Dilarang untuk membunuh hewan. Maka dia tidak akan membunuh. Ada hewan, dia tidak. Kenapa? Istri saya lagi hamil. Karena istri saya lagi hamil, tak boleh membunuh. Nanti kalau saya patahkan tangannya, patah pula tangan anak saya pas lahir. Larangan membunuh hewan di saat seorang suami memiliki istri yang sedang hamil. Pertanyaannya, di dalam ayat apa di dalam Al-Quran? Pertanyaannya, di dalam hadis Nabi di mana dilarang? Tahukah kita bahwa para sahabat pergi berperang jihad fisabilillah, istrinya lagi hamil di rumah? Tebas kepala loh itu. Jadi contoh, ini suatu contoh bahwa meninggalkan larangan pun yang dia adalah ketakwaan adalah meninggalkan amalan-amalan yang memang Allah perintahkan untuk kita tinggalkan. Kalau tidak Allah perintahkan, maka itu bukan ketakwaan. Sebagian orang tidak mau makan hewan yang berdarah. Tidak tahu dari mana datangnya, larangan itu tidak mau. Mereka meyakini kalau kita makan hewan yang berdarah, maka menimbulkan sifat kebinatangan di dalam diri kita, menimbulkan sifat buas, karena yang menerkam binatang-binatang berdarah itu hewan-hewan buas. Maka kalau kita ikut makan hewan yang berdarah, maka sifat kebinatangan dan sifat buas di dalam diri kita akan timbul. Oleh karena itu mereka tidak makan hewan yang berdarah. Apapun jenis hewan berdarah mereka tidak makan. Untuk menjaga diri mereka, hati mereka untuk baik dan bersih dan dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sadarkah mereka bahwa Rasulullah makan unta? Berapa darah unta dibanding darah kambing? Berapa darah unta dibanding darah ikan? Ikan tongkol, ikan gurami dan yang lainnya. Berapa perbandingan darah ikan dibandingkan darah? Sadarkah mereka bahwa penduduk-penduduk surga yang dijamin surga memakan unta? Sehingga para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ana tawadda'u min lahmil ghanam?" Apakah kami harus wudhu ya Rasulullah setelah kami makan daging kambing? Kata Rasulullah SAW, tidak. Afana tawadda'u min lahmil juzur? Apakah kami harus berwudhu ya Rasulullah kalau kami selesai makan daging unta? Kata Rasulullah, "Naam." Ya. Itu artinya apa? Para sahabat makan kambing, makan unta. Mereka dijamin surga oleh Allah ketika mereka hidup di permukaan bumi, sementara lihat mereka makan kambing dan makan unta. Kenapa? Allah tidak pernah larang kita makan itu. Dari mana larangan itu datang? Maka meninggalkan maksiat yang memang diperintahkan Allah dan Rasulnya untuk ditinggalkan, itu baru namanya meninggalkan maksiat di atas ketakwaan. Adapun hal-hal yang tidak pernah ada larangannya di dalam syariat, kemudian beredar larangan itu di tengah masyarakat, itu bukanlah ketakwaan. Wallahu ta'ala alam. Dan ketika meninggalkan maksiat itu, poin yang keenam, disertai dengan rasa takut akan
murka Allah, rasa takut akan hukuman Allah, rasa takut akan neraka Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena orang yang melanggar aturan Allah Tabaraka wa Ta'ala diancam oleh Allah dengan murkanya, diancam oleh Allah dengan laknatnya, diancam oleh Allah dengan nerakanya, diancam oleh Allah dengan azab yang beraneka ragam yang Allah siapkan di surga, di neraka Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sebagaimana surga nikmatnya tak pernah terlihat oleh mata, demikian juga dengan neraka. Azabnya tak pernah terlihat oleh mata. Sebagaimana surga tak pernah terdengar oleh telinga, nikmatnya hal yang sama di neraka. Tak pernah bisa terdengar oleh telinga manusia di permukaan bumi azab yang seperti itu. Dan tak pernah terbayangkan di dalam hati nikmat-nikmat surga, demikian juga azab neraka. Tak pernah bisa kita bayangkan dengan hati kita. Satu ayat di dalam Al-Quran tentang Allah bicara tentang neraka. Di dalam Al-Quran surat Al-A'la. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Ini keadaan penduduk neraka Allah katakan kepada kita di dalam Al-Quran. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Mereka di dalam neraka itu tidak hidup, tidak mati. Dikatakan hidup tidak bisa. Nggak ada orang hidup yang seperti itu. Harusnya mati, tapi mereka tidak mati. Ini nggak bisa dibayangkan. Nggak bisa dibayangkan. Pernahkah kita bisa membayangkan orang yang kecelakaan lalu kepalanya terpisah, daging-dagingnya terpisah dari tulang-tulangnya, tapi dia masih hidup, bisa dibayangkan nggak? Ada orang yang ada besi yang panas dimasukkan dari duburnya, keluar dari mulutnya, dan dia masih hidup. Ada orang yang minum air panas, minum tembaga panas, kemudian meleleh seluruh organ tubuhnya gara-gara minum tembaga panas, dan dia masih hidup. Bisa terbayang enggak? Tak terbayangkan. Allah telah bicarakan, yang Allah bicarakan itu pun tidak bisa kita bayangkan. Itulah adab neraka Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan meninggalkan maksiat, takut adab Allah adalah bagian daripada ketakwaan itu sendiri. Hal yang sama dengan berharap dengan pahala dan surga Allah, Allah telah janjikan. Maka mengharapnya adalah ketakwaan. Sesuai dengan neraka juga, itu telah Allah ancamkan. Dan Allah tidak ancam kita kecuali Allah ingin kita takut. Di sebagian ayat di dalam Al-Quran Allah mengatakan tentang neraka, dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Demikianlah Allah ingin menakutkan hamba-hambanya. Allah ingin membuat hamba-hambanya takut. Menunjukkan bahwa takut akan neraka Allah bahagian daripada ketakwaan. Ma'asyiral muslimin, ini dia. Ma'asyiral muslimat, ini dia 6 poin definisi takwa yang sempurna. Yang pertama, lakukan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, ketaatan itu dilakukan di atas ilmu yang datang dari Rasulullah, bukan kita karang sendiri. Kemudian yang ketiga, lakukan dengan harapan untuk mendapatkan ganjaran pahala dan surga di sisi Allah. Kemudian tinggalkan maksiat. Kemudian yang kelima, maksiat itu kita tinggalkan yang maksiat yang ada ilmunya, di atas ilmu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan sembarang maksiat, tapi memang sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dan kita tinggalkan larangan itu karena dilandasi dengan rasa takut terhadap ancaman, hukuman, dan adab di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia hakikat takwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa menit ke depan, 5-10 menit, kita buka tanya jawab, dan setelahnya kita tutup kajian ini. Sekiranya ada yang ingin ditanyakan, kita persilahkan. Kalau tidak ada, maka kita lanjut dengan sholat berjamaah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab.
Tidak ada pertanyaan? Cuma ada satu di sini di tangan saya. Baik, karena tidak ada yang lain, yang satu ini yang kita bacakan. Ustadz, bagaimana hukumnya donor darah namun dilakukan di gereja? Kalau yang melakukannya seorang muslim, maka itu bukanlah kebaikan. Kalau yang melakukannya seorang muslim, maka itu bukanlah kebaikan. Dari mana kita mengambil kesimpulan ini? Dari firman Allah tabaraka wa taala, "Wala talbisul haqqo bil batil." Jangan campur aduk antara kebaikan, kebenaran dengan kebatilan. Jangan campur aduk antara kebenaran dengan kebatilan. Donor darah kebaikan. Maka kalau ingin melakukan kebaikan, lakukan dengan cara yang baik. Jangan dicampur dengan cara yang batil. Dan seburuk-buruk kebatilan adalah kesyirikan. Seburuk-buruk kebatilan adalah kesyirikan. Dan tempat yang tadi disebut adalah tempat di mana manusia melakukan kesyirikan. Tempat di mana manusia melakukan kesyirikan. Maka harus dicari tempat yang baik untuk amal yang baik, supaya tidak bercampur antara kebaikan dengan keburukan. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, dulu saya pernah bernazar untuk menyembelih hewan di Wadi Buwana." Ada sebuah lembah di kota Mekah bernama Buwana. Apakah saya harus menunaikan nazar saya tersebut ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, apakah di lembah tersebut ada berhala-berhala diibadati oleh orang-orang kufar? Tidak ya Rasulullah. Pertanyaan berikutnya Rasulullah mengatakan, apakah di tempat itu ada hari raya dilakukan di tempat itu oleh orang-orang musyrikin? Tidak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW itu, aufi bin nadrik. Kalau demikian, maka tunaikan nazarmu. Tunaikan nazarmu untuk menyembelih sesuatu untuk Allah di lembah Buwana. Rasul menyuruh sahabat ini untuk, apakah ada berhala-berhala di situ? Karena berhala-berhala adalah tempat di mana orang melakukan kesyirikan. Apakah di tempat itu mereka melakukan hari raya kesyirikan mereka? Ketika dikatakan tidak, baru Rasulullah SAW menjawab, aufi binadrik, tunaikan nadarmu. Maka tempat untuk melakukan kebaikan pun harus dipilih tempat yang baik. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Apa yang menentukan seseorang itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Husnul khatimah gaib. Husnul khatimah apa? Gaib. Oleh karena itu kita tidak bisa menembus alam gaib untuk tahu bahwa ini adalah husnul khatimah dan memastikan bahwa ini adalah husnul khatimah, enggak bisa. Kenapa? Dia gaib. Oleh karena itu, apabila ada seseorang yang terlihat wafat di akhir-akhir hayatnya, dia sedang melakukan ketaatan, kita hanya bisa mengatakan mudah-mudahan, harapan besar, semoga dia mendapatkan husnul khatimah. Namun mengatakan pasti dia mendapatkan husnul khatimah enggak bisa. Kenapa? Husnul khatimah adalah gaib. Itu yang dikatakan oleh salah seorang yang ada di kota Jeddah dari orang-orang yang rutin memandikan jenazah. Kalau toh pun terlihat olehnya tanda-tanda kebaikan yang sangat banyak, dia tidak berani mengatakan orang ini wafatnya husnul khatimah.
Dia selalu mengatakan, saya berharap, saya sangat berharap bahwa dia mendapatkan husnul khatimah. Harapan. Memastikan tidak bisa. Kenapa? Husnul khatimah atau tidak husnul khatimah adalah perkara yang gaib. Kita nyatakan apa yang kita tahu, namun kita tidak menyatakan apa yang kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah akhir daripada hidupnya kebaikan. Itu yang kita tahu. Apakah ini benar-benar husnul khatimah, kita tidak tahu. Maka kita nyatakan mudah-mudahan dia wafat dalam keadaan selesai sholat. Mudah-mudahan dia husnul khatimah. Dia wafat dalam keadaan sujud. Mudah-mudahan ini adalah husnul khatimah. Dia wafat di hari Jumat. Mudah-mudahan husnul khatimah. Dia wafat tenggelam. Mudah-mudahan husnul khatimah. Dia wafat dalam keadaan melahirkan anak. Mudah-mudahan husnul khatimah. Dia wafat dan orang yang menyelenggarakan jenazahnya banyak. Mudah-mudahan husnul khatimah. Pasti tidak tahu kita. Kenapa? Itu adalah ilmu gaib di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan memastikan sesuatu yang gaib tidak boleh karena kita tidak tahu yang gaib. Ada orang yang wafat di medan jihad. Orang wafat di medan jihad. Kira-kira menurut kita husnul khatimah atau tidak? Kalau dikembalikan kepada ilmu kita, husnul khatimah atau tidak? Husnul khatimah. Kata para sahabat, fulan syahid. Orang itu mati syahid. Kata Nabi SAW, huwa finnar. Dia di neraka. Hadisnya sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Wafatnya di medan jihad, ma'asyiral muslimin. Para sahabat mengatakan syahid. Para sahabat mengatakan syahid. Dibantah oleh Nabi. Dan Nabi mengatakan, huwa finnar. Dia di neraka. Padahal wafatnya di medan jihad. Ini yang kita katakan tadi, zahirnya kita tahu bahwa dia meninggalnya di peperangan, tapi apa yang sebenarnya terjadi, husnul khatimah atau tidak, kita tidak tahu. Ketika sahabat terlanjur mengatakan syahid, Nabi mengatakan tidak. Dia di neraka. Nabi dapat wahyu dari Allah, dapat kepastian husnul khatimah atau su'ul khatimah. Oleh karena itu, keluar hadis Nabi SAW, la taqulu fulan syahid. Jangan kalian ucapkan fulan syahid, jangan ucapkan itu, kata Nabi. Karena kalimat syahid itu memastikan orang masuk surga. Wallahu ta'ala alam. Bolehkah mengqadha salat wajib yang tertinggal? Kalau tertinggal boleh. Tapi kalau sengaja meninggalkan dulu, tidak ada qadha. Saya bacakan sesuai dengan tulisan. Bolehkah mengqadha salat wajib yang tertinggal? Kalau tertinggal boleh. Contoh, kita operasi masuk jam 3 siang, selesai operasi jam 10 malam. Ada berapa salat yang tertinggal? Ada 2 salat yang tertinggal. Isya masih waktunya kan jam 10 malam kan? Berarti ada 2 salat yang tertinggal. Salat asar dan salat maghrib. Itu diqadha karena tertinggal. Atau walaupun tidak operasi, tapi subhanallah karena kerja keras yang luar biasa, dari siang bersambung malam, bersambung siang, tidur jam 3 sore, bangun jam 11 malam. Bisa atau tidak kemungkinan? Kemungkinan bisa atau tidak? Bisa. Ada orang yang memang kerjanya siang, nyambung malam, nyambung siang berikutnya, baru selesai jam 2 siang. Jam 3 dia tidur. Bisa saja dia bangun-bangun jam 12 malam. Tertinggal nggak sholatnya? Qadha. Nggak sengaja dia tinggalkan, di qadha. Tapi sholat yang dulu pernah sengaja kita tinggalkan, itu nggak ada syariat qadha. Yang ada syariat taubat. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana dengan ada orang yang mengatakan apa yang Rasul tidak kerjakan, tapi Rasul juga tidak melarang. Amalan-amalan yang tadi misalnya diamalkan, Rasul tidak kerjakan, namun Rasul tidak melarang. Kata mereka, namun Rasul tidak melarang. Orang yang mengatakan itu karena tidak belajar hadis. Coba kalau dia belajar hadis,
dia pasti menemukan larangan dari Rasul untuk tidak melakukan amalan yang tidak beliau kerjakan. Pasti dia temukan hadis dari Nabi. Tadi sudah kita bacakan hadis salah satu di antaranya. Rasul mengatakan barang siapa yang mengamalkan amalan yang tidak kami perintahkan, di sisi Allah akan ditolak. Itu berarti disuruh atau dilarang? Atau Nabi mengatakan kepada kita, terserah kalian amalkan, mau ditolak alhamdulillah nggak apa-apa gitu. Itu artinya larangan. Ditolak maksudnya nggak baik, nggak bagus. Nggak bagus artinya tinggalkan. Coba pahami hadis tadi. Barang siapa yang mengamalkan amalan yang tidak kami perintahkan akan ditolak oleh Allah. Apa artinya kalau bukan dilarang? Ustadz nggak tegas Ustadz. Oke, saya datangkan hadis yang tegas. Rasulullah SAW bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian amalan-amalan baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Amalan-amalan baru itu namanya bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah itu sesat. Wa kulla dhalalatin finnar. Seluruh yang sesat tempatnya di neraka. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru. Apa kalau bukan larangan? Larangan kan? Ustadz, gak detail Ustadz. Saya ingin detail. Amalan yang seperti ini dilarang. Detail memang tidak ada. Detail tidak ada. Karena kalau Rasul ketika hidup menyebut seluruh amalan yang salah, repot kita belajar agama ini, Pak. Repot kita belajar agama. Karena boleh jadi yang salah yang disebutkan Rasul itu baru ada 2000 tahun setelah beliau meninggal. Dari mana umat tahu bahwa itu dia yang dimaksud oleh Rasul itu? Dari mana datangnya? Kalau kita belajar agama Allah, kita akan melihat mana yang paling sedikit itu yang dibahas dalam syariat. Mana yang paling sedikit itu yang dibicarakan. Kenapa? Kalau yang banyak dibicarakan terlalu panjang. Yang sedikit yang dibicarakan. Contoh. Seorang datang kepada Rasul dan berkata, ya Rasulullah, seorang lelaki yang berihram, dia harus pakai pakaian apa? Apa yang harus dipakai oleh lelaki yang berihram? Pertanyaannya, apa yang harus dipakai? Apa yang bisa dipakai? Apa jawaban Rasul? Seorang lelaki yang berihram tidak boleh memakai penutup kepala, tidak boleh memakai baju, tidak boleh memakai celana, tidak boleh memakai alas kaki yang menutupi mata kaki. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang ditanya oleh sahabat apa yang bisa dipakai, yang dijawab oleh Rasul apa yang tidak boleh dipakai. Kenapa? Karena yang paling sedikit adalah apa yang tidak boleh dipakai. Itu yang paling sedikit. Karena apa yang diboleh dipakai terlalu banyak. Orang yang berihram boleh pakai jam tangan, orang yang berihram boleh memakai ikat pinggang, orang yang berihram boleh pakai selayar. Ketika Rasul menyebut selayar, para sahabat bingung selayar yang macam apa. Orang yang berihram boleh pakai syal dan semacamnya. Orang yang berihram boleh pakai ini, boleh pakai itu. Banyak yang boleh dipakai. Karena yang sedikit yang tidak boleh dipakai, maka Rasul menyebut yang sedikit. Artinya selain yang sedikit ini, hukumnya berbeda dengan yang sedikit ini. Oleh karena itu, hewan-hewan yang diharamkan, yang disebut adalah yang diharamkan.
Makanan-makanan yang terlarang yang disebut adalah yang diharamkan untuk dimakan. Itu yang disebut. Kenapa? Karena yang tidak terlarang, yang tidak haram, yang halal terlalu banyak untuk disebut. Maka dalam agama Allah kita akan menemukan makanan yang disebut yang dilarang. Itu artinya yang dilarang jumlahnya sedikit. Yang tidak dilarang terlalu banyak. Untuk agama Allah ini mudah difahami karena dia menyebut yang sedikit. Antum terbayang enggak kalau seandainya agama ini justru yang disebut yang halal-halalnya? Dihalalkan untuk kalian, kata Rasul di kota Mekah, makan jengkol dan pete. Dari mana sahabat tahu jengkol itu apa modelnya? Hah? Dihalalkan kalian makan buah duku. Kapan sampai buah duku ke kota Mekah di zaman para sahabat? Banyak lagi buah-buahan di hutan yang mungkin saya nggak tahu. Nama dedaunan yang saya tidak tahu. Terlalu banyak yang halal. Maka Allah tidak menyebutkan yang banyak. Allah menyebut yang sedikit. Yang mana yang sedikit? Yang haram yang sedikit. Maka disebutkan yang sedikitnya. Karena yang halal terlalu banyak sehingga yang tidak disebutkan yang haram ini berarti halal. Bisa dipahami? Hal yang berhubungan dengan ibadah, dengarkan. Ketika Allah dan Rasulnya bicara ibadah, Allah dan Rasulnya bicara begini cara mengerjakannya. Begini cara melakukan sholat. Begini cara berpuasa yang benar. Begini cara bertakziah yang benar. Begini cara zikir yang benar. Kenapa itu yang diajarkan? Karena yang salah terlalu banyak. Karena yang salah terlalu banyak. Diajarkan oleh Rasul bagaimana cara mengerjakannya. Kemudian Rasulullah mengatakan, jauhi hal-hal yang baru yang tidak pernah kuperintahkan. Kenapa? Karena terlalu banyak. Maka ketika beribadah, yang sedikit itu justru yang diajarkan. Oleh karena itu Rasul berbicara apa yang diajarkan kepada kita. Sholat itu caranya begini, puasa itu caranya begini, berhaji itu caranya begini. Yang tidak kuajarkan, jauhi. Rasul tidak akan berbicara detail yang terlarang karena terlalu banyak. Dan boleh jadi yang dilakukan orang terlarang itu adalah sesuatu yang terjadi ribuan tahun setelah Rasulullah meninggal. Maka dengan cara seperti ini agama difahami oleh seluruh manusia di seluruh zaman, di generasi manapun. Kenapa? Allah bicara yang sedikit. Sehingga kalau ada pertanyaan-pertanyaan setelah 2000 tahun, halal nggak makan buah ini? Coba lihat di dalam Al-Quran hadis larangannya. Oh, enggak ada, berarti halal. Begitu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, kalau mereka ingin mencari larangan, ada larangannya. Namun mereka ngeyel lagi. Saya ingin ada larangan khusus dari Nabi SAW, diharamkan bagi kalian merokok misalnya. Itu yang saya mau, Ustaz. Oh, enggak ada. Enggak ada, detail seperti itu enggak ada dalam Al-Quran. Wallahu alam. Jadi hal yang seperti ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Taala, bagi siapapun yang belajar agama Allah akan mengetahui bahwa beginilah kesempurnaan Islam. Sehingga dengan cara seperti ini seluruh pertanyaan akan terjawab. Kenapa? Kalau soal makanan disebutkan yang haram-haram. Kalau tidak masuk dalam yang haram berarti halal. Kalau soal ibadah disebutkan bagaimana cara menjalankan yang benar, tidak sesuai dengan yang benar berarti salah. Dengan ini para ulama mengetahui mana yang benar, para ahli ilmu belajar mengajarkan kepada manusia mana yang benar, mana yang harus dilakukan. Dengan itu sempurna agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kalau Rasulullah harus menyebutkan seluruh nama makanan yang halal, seluruh nama tumbuhan yang halal, seluruh nama dedaunan yang halal, oh repot belajar agama ini. Repot Pak.
Ada makanan di kutub utara, ada makanan di kutub selatan, ada makanan di belahan bumi lainnya. Namun Allah tahu semuanya. Dan Allah menyebutkan kepada kita apa yang diharamkan, dan apa yang diharamkan itu tidak banyak, sedikit, dan apa yang diharamkan itu jelas, sehingga asal tidak masuk yang diharamkan berarti dihalalkan. Hal yang sama dengan sebaliknya dengan amal ibadah. Yang diajarkan adalah bagaimana cara mengamalkan, karena itu yang sedikit. Berbeda dengan bagaimana cara mengamalkan, masuk dia dalam kaidah yang tadi, seluruh yang tidak kuajarkan maka ditolak di sisi Allah. Jauhi seluruh perkara baru, karena perkara baru itu adalah kebid'ahan, dan kebid'ahan adalah kesesatan. Ini larangan dari Nabi, jauhi. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf kepada panitia karena waktu yang saya gunakan lebih banyak daripada waktu yang mereka berikan kepada saya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan majlis kita ini majlis yang Allah ridhoi, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan duduknya kita di majlis ini bahagian daripada pemberat amal saleh kita di yaumil mahsyar, untuk mendapatkan ridho Allah, menjauhkan kita dari murka Allah, dan mendekatkan kita kepada surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.